Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, dua kata ini bisa menjadi pembuka dikabulkannya doa-doa kita. Sahabat, pernahkah kita merasa sudah berdoa siang dan malam, namun jawaban doa itu belum juga datang? Lalu hati mulai lelah, mulai bertanya-tanya, apakah Allah mendengarkan doa kita? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa sahabat, tuliskanlah sholawat di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tidak ada satupun di antara kita yang bebas dari ujian. Setiap orang punya cobaannya masing-masing, dan setiap cobaan yang Allah hadirkan sejatinya baik untuk kita, karena dengan cobaan kita belajar sadar diri, kita belajar kembali, kita belajar mengetuk pintu langit. Bisa jadi jika hidup kita selalu mulus, kita lupa kepada Allah, kita akan lalai. Hingga di akhir kehidupan justru kita dihinakan dengan ujian yang lebih besar, bahkan azab yang kekal, karena selama hidup kita jauh dari Allah. Maka ketika cobaan datang, ambil sisi baiknya, karena dengan ujian kita jadi lebih dekat dengan Allah, kita jadi lebih sering berdoa, kita menjadi lebih sering meminta, lebih sering mengadu. Sahabat beriman, ketika kalian sudah berdoa siang dan malam, namun terasa belum dikabulkan, hingga muncul rasa lelah, hingga mulai malas berdoa, ketahuilah Allah itu sangat mencintai hambanya yang berdoa. Allah suka hamba yang meminta kepadanya. Berbeda dengan manusia, kalau kita terus-menerus meminta kepada teman kita, walaupun dia sahabat baik, lama-lama bisa muncul rasa kesal, karena manusia punya batas. Tetapi Allah tidak pernah bosan. Cara kita meminta kepada Allah adalah dengan terus meminta, dengan penuh harap, bahkan dengan tangisan. Ketika doa kita belum dikabulkan, bisa jadi itu tanda Allah sayang kepada kita. Allah ingin mendengar suara kita lebih lama. Allah ingin melihat kesungguhan kita. Allah ingin mendengar tangisan kita dalam sujud. Karena Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita, dan bagaimana cara terbaik untuk menolong kita.
Yang Allah inginkan dari kita adalah kita terus berdoa, terus meminta, terus mengingatnya, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Jangan sampai kita hanya ingat Allah saat susah, lalu melupakannya saat kita bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu yang sempit." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, "Amin," dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, pada kesempatan ini ada dua lafaz agung yang dianjurkan untuk menjadi pembuka doa. Dua lafaz itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum. Yang artinya, wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, maha mengurus segala sesuatu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang doa, "Ad-du'a huwal ibadah," bahwa doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Cara mengamalkannya adalah, mulailah doa kita dengan lafaz yang agung ini, Ya Hayyu Ya Qayyum. Kemudian lanjutkan dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu sampaikan hajat kita kepada Allah. Dan setelah itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah, jangan pernah merasa doa tidak akan dikabulkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum malam ya'jal yaqulu da'atu falam yustajab li." Yang artinya, akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama ia tidak tergesa-gesa, yaitu aku berkata, aku sudah berdoa tetapi belum dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah, berdoalah dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun, karena keraguan sekecil apapun itu bisa merusak harapan kita sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Semoga Allah memudahkan kita melunasi hutang-hutang kita. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.